Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberi kelimpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga makalah yang berjudul Sejarah Munculnya Sosiologi Pendidikan, Pengertian Sosiologi Pendidikan dan Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan ini dapat diselesaikan dengan baik oleh kelompok 2. Jadi makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan di program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syekh Nurjati Cirebon, yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kushoy, MPD. Makalah ini disusun oleh mahasiswi kelompok 2, yaitu yang pertama Emiatun dengan NIM 23811301155 dan Ibu Solihah dengan NIM 23811301136 dengan Bapak Muhammad Aufarul Mawahib 01 dan Bapak Muhammad Fadli . Saya sebagai pengantar acara dari kelompok 2 ini, dan kami persilakan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelompok 2 dipersilakan untuk menjelaskan dari sejarah munculnya sosiologi pendidikan, pengertian sosiologi pendidikan, dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Kami persilakan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator atau rekan kami, Bu Emi. Saya akan menjelaskan mengenai makalah yang berjudul Sejarah Munculnya Sosiologi Pendidikan, Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan. Adapun yang akan kami jelaskan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembahasan serta kesimpulan dan saran. Bab 1, pendahuluan. Baik, yang pertama latar belakang. Teman-teman sekalian, pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi belajar tentang nilai, norma, sikap, dan cara berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Karena itu, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Hubungan antara pendidikan dan masyarakat inilah yang kemudian dipelajari dalam ilmu sosiologi pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan. Yang ketiga, apa saja ruang lingkup kajian dalam sosiologi pendidikan. Selanjutnya, tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Yang kedua, untuk memahami pengertian sosiologi pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui ruang lingkup kajian sosiologi pendidikan. Baik, selanjutnya kepada sahabat kami, Ibu Solihah, untuk menjelaskan penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Bab 2, pembahasan A. Sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu dari sosiologi yang secara khusus mengkaji hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Munculnya sosiologi pendidikan tidak terlepas daripada perkembangan ilmu sosiologi itu sendiri. Sosiologi mulai berkembang pada abad ke-19, terutama melalui pemikiran para tokoh seperti
Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Max Weber. Para tokoh ini mencoba memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan, menurut beberapa ahli, sosiologi pendidikan memiliki pengertian yang beragam. Di antaranya, menurut Emile Durkheim menyatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah kajian tentang bagaimana masyarakat membentuk sistem pendidikan serta bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk individu agar sesuai dengan nilai-nilai sosial. Menurut S. Nasution berpendapat bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara proses pendidikan dengan struktur sosial dalam masyarakat. Menurut Abdullah Aidi menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari interaksi sosial dalam dunia pendidikan, baik yang terjadi di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan cukup luas karena berkaitan dengan berbagai aspek sosial dalam dunia pendidikan. Beberapa hal yang menjadi kajian dalam sosiologi pendidikan antara lain yaitu hubungan pendidikan dengan masyarakat. Sosial pendidikan mengkaji bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat itu pendidikan tidak berdiri sendiri akan tetapi selalu berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di masyarakat. Peran lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam proses sosialisasi. Melalui sekolah, peserta didik juga belajar tentang nilai, norma, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Interaksi sosial di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan terjadi sebagai bentuk interaksi sosial seperti hubungan antara guru dan siswa, hubungan antar siswa, serta hubungan antar sekolah dan orang tua. Interaksi tersebut juga sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Bab 3 yaitu penutup. Sosiologi pendidikan adalah merupakan cabang daripada ilmu yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Ilmu ini muncul seiring dengan perkembangan ilmu sosiologi yang berusaha memahami berbagai fenomena dalam kehidupan manusia. Tokoh seperti Emile Durkheim memiliki peran penting dalam perkembangan sosiologi pendidikan karena menekankan bahwa pendidikan merupakan sarana membentuk nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi pendidikan ini meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan dan kehidupan sosial, seperti hubungan pendidikan dengan masyarakat, peran lembaga pendidikan, interaksi sosial di lingkungan sekolah, pengaruh lingkungan sosial terhadap pendidikan, serta peran pendidikan dalam perubahan sosial. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 2. Jadi sosiologi pendidikan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memahami hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Ini sudah disampaikan oleh rekan kami bahwa sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang ilmu ini terus berkembang dan menjadi salah satu bidang penting dalam ilmu pendidikan. Jadi melalui sosiologi pendidikan ini, para pendidik dan peneliti dapat memahami bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk masyarakat serta bagaimana kondisi sosial mempengaruhi proses pendidikan. Kepada teman-teman mahasiswi yang lain selain kelompok 2, kami persilakan untuk menanggapi atau menambah dari penjelasan teman-teman kelompok 2, kami persilakan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.